Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Peti. Nah, pada hari ini kawan-kawan saya berada di kebun tanaman cabai. Nah, cabai ini sudah memasuki fase generatif, di mana fase generatif ini sudah mulai bermunculan bunga-bunga yang sangat bagus sekali dan jumlahnya cukup banyak. Nah, yang terpenting dalam budidaya tanaman cabai itulah tanamannya harus sehat. Itu kuncinya kawan-kawan. Nah, untuk mendapatkan tanaman yang sehat itu tentu harus kita melakukan berbagai proses. Nah, inilah yang harus kita perhatikan sebagai petani kawan-kawan. Karena di masa generatif ini khususnya penyakit itu akan mulai bermunculan seperti penyakit busuk daun, layu fusarium, ataupun busuk buah, ataupun yang namanya penyakit yang sangat mengganggu bagi para petani dan bisa menyebabkan kegagalan, yaitu penyakit patek atau Antranoxa. Nah, ini sangat rawan sekali sebenarnya kawan-kawan. Nah, untuk menghindari penyakit-penyakit yang seperti saya katakan tadi, tentunya kita harus melakukan tahap-tahapan dalam budidaya tanaman cabai. Seperti di masa vegetatif, kita sebelum melakukan penanaman, kita harus melakukan pengolahan lahan yang tepat. Nah, apa yang harus kita lakukan agar pengolahan lahan yang tepat? Karena banyak begini kawan-kawan, banyak di kita ini dalam budidaya tanaman cabai ini cenderung kita hanya menanam, tetapi kita belum paham tentang proses-proses atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam budidaya tanaman cabai untuk mendapatkan hasil yang namanya seperti tadi saya katakan, tanaman itu sehat. Karena tanaman itu kalau sehat, otomatis penyerapan unsur hara di dalam tanah itu akan sempurna dan pertumbuhannya akan cepat. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kawan-kawan. Nah, kalau di masa vegetatif, dari pengalaman saya yang saya lakukan adalah melakukan sterilisasi lahan. Walaupun sering saya katakan dalam video-video sebelumnya bahwa saya menanam cabai ini kawan-kawan di lahan bekas. Nah, dulu ini lahannya bekas tanaman terong kawan-kawan. Tetapi sebagaimana kawan-kawan bisa perhatikan, tanaman cabainya seperti ini cukup subur sekali. Nah, inilah efek daripada apa yang saya lakukan adalah melakukan sterilisasi lahan. Nah, sterilisasi lahan ini sangat berguna sekali untuk penanaman budidaya tanam cabai. Nah, sterilisasi lahan yang saya lakukan ini menggunakan 3 bahan. Nah, sering saya sudah sampaikan, mungkin saya akan sampaikan lagi, yaitu menggunakan bakteri Trichoderma, silika karbon, dan asam umat. Nah, 3 bahan ini sangat bagus sekali untuk sterilisasi lahan kawan-kawan. Dan di samping 3 bahan itu tentu kita sebagai petani pada umumnya pasti menggunakan bahan-bahan lain seperti nutrisi ataupun pupuk-pupuk. Tetapi di sini secara khusus saya sampaikan bahwa saya tidak menggunakan nutrisi dalam arti kata nutrisi yang mengandung unsur nitrogen atau menggunakan pupuk urea. Mengapa? Nah, ini seperti ini pasti akan menjadi pertanyaan kita sebagai petani, karena kalau kita menggunakan unsur nitrogen dalam masa vegetatif, otomatis pertumbuhannya akan cepat berkembang, tanaman itu akan cepat besar. Tetapi ingat kawan-kawan, efek kedepannya di masa generatif ini tanaman akan sangat mudah dihinggapi dengan berbagai macam penyakit seperti bercak daun, bercak bakteri, ataupun penyakit layu fusarium, ataupun penyakit yang sering mengganggu bagi para petani, yaitu penyakit Antranoxa. Nah, kalau ingat kawan-kawan, kalau kita tidak tahu atau tidak paham dalam merawat tanaman itu sendiri, berbeda tentunya dengan para petani yang sudah hebat, yang sudah maju, yang sudah mampan atau sudah mengetahui cara budidaya yang tepat, itu tidak bermasalah menggunakan unsur nitrogen ataupun urea dalam budidaya tanaman cabai. Nah, di sini kawan-kawan saya ini akan melakukan penyepraian untuk antisipasi terjadi serangan yang seperti penyakit yang saya katakan tadi, khususnya penyakit bercak daun dan penyakit Antranoxa. Karena begini kawan-kawan, dalam budidaya tanam cabai saya mempunyai prinsip adalah pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Nah, di sini saya katakan seperti tadi, saya tidak menggunakan unsur nitrogen karena tempat saya ini adalah daerah tinggi dengan ketinggian 1000 meter. Nah, sering dari pengalaman yang saya lakukan lah, kalau saya menggunakan urea dalam jumlah yang cukup besar, itu tanaman akan subur dan tetapi efeknya seperti saya katakan sangat mudah diserang penyakit. Makanya pada penanaman kali ini saya tidak menggunakan unsur nitrogen sama sekali, tetapi saya menggunakan fosfat dan asam amino. Itu aja saya kawan-kawan, dan hasilnya cukup memuaskan yang seperti yang kawan-kawan perhatikan ini. Nah, mari kawan-kawan kita lihat dulu kondisi tanaman cabai yang saya katakan ini apakah benar sehat atau gimana. Ikuti videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham. Nah, inilah kondisi tanaman cabai yang saya katakan tadi, apakah benar tanaman ini sehat ataupun gimana. Nah, seperti yang kawan-kawan lihat ini, tanamannya cukup subur sebenarnya, ini sudah tinggi, kita pasang bambu aja sudah kelewat dia ini, seperti ini. Batangnya sangat besar-besar. Nah, inilah yang kita lakukan sterilisasi lahan, inilah efek sterilisasi lahan dan menggunakan bahan-bahan
yang seperti saya katakan tadi, yaitu fosfat dan asam amino. Kita tidak menggunakan unsur nitrogen ataupun pupuk daun, kawan-kawan. Tapi hasilnya bisa kawan perhatikan sangat subur sekali. Bunga-bunga bermunculan seperti ini. Di masa generatif ini sudah banyak sekali. Nah, ini juga. Ini bunganya sangat lebat sekali, kawan-kawan. Nah, sekarang saya juga akan melakukan penyempraian dengan fungisida. Fungisida yang kita gunakan adalah bahan aktif tembaga. Karena begini, kawan-kawan. Kita melakukan perolingan penyempraian dengan fungisida, yaitu kemarin 3 hari kemarin saya sudah melakukan penyempraian dengan menggunakan mancozeb dan juga kabriotop, kawan-kawan. Itu kita gabung jadi satu dengan insek juga dengan perekat sedikit. Tetapi sekarang kita akan melakukan penyempraian tunggal dengan bahan aktif tembaga. Karena begini, kawan-kawan, seperti tadi prinsip saya dalam dunia pertanian adalah pencegahan yang terpenting, bukan mengobati. Kalau kita bisa mencegahnya itu lebih baik dan akan memerlukan biaya ataupun dana tidak terlalu besar daripada mengobati. Nah, ini kondisinya kawan-kawan bisa perhatikan itu juga. Yang rasa semua hampir sudah merata. Nah, sekarang kita akan lakukan penyempraian fungisida, kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan yang saya pakai adalah sekarang ini kuproxat, yaitu ini bahan aktif tembaga. Ini fungsinya adalah untuk tanaman cabai, yaitu penyakit Anthranoxa. Ini sangat bagus sekali sebagai pencegahan. Nah, kita akan mengaplikasikan secara tunggal ini kuproxat saja, kawan-kawan, karena bahan aktif tembaga. Kalau tidak ada tembaga, biasanya maksud saya kalau tidak ada kuproxat bisa pakai kopsit. Kopsit itu yang berupa serbuk, itu bagus sekali, kawan-kawan. Kebetulan kemarin saya beli tempat saya tidak ada kopsit, jadi yang ada kuproxat, jadi saya pakai ini saja. Nah, kita pakai ini dengan dosis yang tidak terlalu banyak, kawan-kawan, karena kita hanya ini perolingan. Kemarin kan sudah saya katakan seperti tadi, kita melakukan penyempraian juga dengan mancozeb dan juga kabriotop, kawan-kawan. Nah, sekarang kita pakai setengah tutupnya dia saja, ini seperti ini. Nah, tidak terlalu banyak, paling kurang lebih 15 mili untuk 14 gendongan, kawan-kawan. Tetapi karena di sini curah hujan yang cukup tinggi, kemarin terjadi curah hujan yang cukup tinggi, takutnya nanti hujan lebat juga, kawan, kita juga menambah dengan perekat. Nah, perekat yang kita gunakan di sini adalah lantis ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Kita pakai sendok dia sedikit aja, kawan-kawan. Takut hujan lagi, ini sudah mendung sebenarnya. Kita pakai 1 sendok aja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu.